J-Hope BTS adalah artis utama untuk Lollapalooza Chicago, ditambah Tomorrow by Together bergabung dalam line-up. BTS akan datang ke Lollapalooza Chicago tahun ini, salah satu festival musik paling ikonik di Amerika Serikat yang setara dengan Coachella dan South by Southwest. Lollapalooza berlangsung tahun ini dari 28 hingga 31 Juli di rumahnya di Grand Park, Chicago. Tahun ini artis utama yang akan mencakup Metallica, Lil Baby, Dua Lipa, Machine Gun Kelly, J. Cole, Big Sean, Green Day, The Kid Laroi, Charlie XCX, dan J-Hope BTS. Faktanya J-Hope baru saja diumumkan sebagai headliner baru yang mengejutkan untuk line-up hari Minggu melalui media sosial resmi Lollapalooza, mengundang penggemar K-pop kacar bersejarah. Menurut Lollapalooza, J-Hope sekarang secara resmi artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung utama di festival musik besar Amerika Serikat. Selain itu, rekan satu label big hit musik J-Hope, Tomorrow by Together, juga telah ditambahkan ke jajaran Lollapalooza untuk hari Sabtu 30 Juli. Grup ini akan mampir ke Lollapalooza pada bulan Juli setelah menyelesaikan tur Amerika Serikat mendatang mereka. Yang kedua, BTS mengunjungi kembali era Hwayang Yeonhwa dalam teaser MV Yet to Come, The Most Beautiful Moment. BTS Universe dimulai sebagai serangkaian video musik dan teori penggemar pada tahun 2015 yang berkembang seiring waktu. Saat ini sedang berlangsung, ini berasal dari The Most Beautiful Moment in Life era atau Hwayang Yeonhwa, nama resmi The BTS Universe yang diberikan hingga 2017. Karena ini adalah bagian penting dalam sejarah BTS, ARMY sering menyebutnya dengan rilis baru, berharap ceritanya akan terus berkembang. Jadi, kita telah mencari petunjuk. Menjelang comeback saat ini, ARMY telah berspekulasi lebih dari sebelumnya bahwa BTS telah meramalkan kembalinya era Hwayang Yeonhwa. Bahkan kalau leader BTS sendiri, RM, mencoba memberitahu kita untuk melupakan Hwayang Yeonhwa, ARMY menolak. ARMY tahu ini belum berakhir. Jadi ketika BTS merilis jadwal comeback dan judul single utama mereka Yet to Come, The Most Beautiful Moment, tampaknya semua spekulasi selama berbulan-bulan menjadi kenyataan, membuat para ARMY bersemangat. Teori tentang kembalinya Hwayang Yeonhwa menjadi lebih benar ketika Suga dan J-Hope menjatuhkan beberapa referensi baru-baru ini. Sekarang, BTS akhirnya merilis teaser MV resmi untuk single baru mereka Yet to Come, The Most Beautiful Moment, menjelang comeback mereka. Klip berdurasi 35 detik ini dikemas dengan begitu banyak referensi dari masa lalu BTS, khususnya era Hwayang Yeonhwa. Langsung dari kelelawar kita melihat V sendirian di antah berantah. Bukankah ini secara otomatis mengingatkanmu pada Spring Day yang ikonik? Berbicara tentang Spring Day, ARMY juga menemukan kesamaan antara adegan Jimin dan J-Hope. Pakaian Jimin terlihat sangat mirip dengannya dari Spring Day, dan kita tidak bisa menyebutnya kebetulan. Paralel dari adegan Jungkook sangat luar biasa, semakin memperkuat fakta bahwa kita secara resmi kembali ke Hwayang Yeonhwa. Terakhir, ARMY bermata elang memperhatikan dua detail dalam adegan Suga. Bunga Smeraldo dan piano ditampilkan. Tapi bukan hanya Hwayang Yeonhwa yang dirujuk dalam teaser MV, ada referensi halus ke banyak era BTS yang ikonik lainnya. Di sisi lain, Jungkook mengumpulkan pujian untuk vokalnya dan mengambil alih tren di seluruh dunia saat BTS merilis teaser MV pertama untuk single Yet to Come. Comeback BTS sudah diambang pintu karena mereka akan kembali dengan album baru mereka, Proof. Hype label baru saja merilis teaser video musik untuk lagu mereka Yet to Come. Teaser MV menunjukkan adegan semua anggota dengan close up Jungkook di akhir. Teaser itu dipadukan dengan suara indah Jungkook yang bernyanyi. Segera setelah teaser dirilis, penggemar menjadi heboh karena visual Jungkook yang indah dan vokal yang menenangkan, menambah kegembiraan mereka. Jungkook menjadi tren dunia teratas di nomor 2 setelah hashtag Yet to Come MV Teaser 1 di nomor 1. Di Amerika Serikat, dua tren teratas juga diduduki oleh Yet to Come MV Teaser 1 dan Jungkook. Fans memuji suara indah Jungkook yang membuat hati berdebar bersama dengan visual lembutnya yang menakjubkan. Saat penggemar terus berteori dan menemukan hubungan antara MV era Hwayang Yeonhwa lama BTS dan MV Yet to Come, mereka menyimpulkan bahwa Jungkook adalah masa lalu dan masa kini mereka. Di komunitas Korea, netizen memuji vokal Jungkook di bawah sebuah postingan trending tentang teaser BTS comeback Yet to Come dengan menulis, "Suara Jungkook di akhir, lagu baru akan datang. Suara Jungkook gila." Yang lain menulis, "Lagu itu terdengar sangat menjanjikan. Gila, lagunya keluar di akhir dan aku pikir hatiku akan meledak."
Tiga, BTS mengungkapkan bahwa konser di Mumbai, India direncanakan pada tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19. Menurut wawancara baru-baru ini dengan Spotify Korea, BTS berencana untuk mengadakan konser di Mumbai, India sebagai bagian dari tour dunia Map of the Soul 7 pada tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19 melanda. Mereka mendiskusikan hits mereka Dynamite, On, dan Butter saat berbicara dengan Spotify. Kami berencana pergi ke Barcelona, Amerika Serikat, dan India. Kami berencana pergi ke Mumbai, tapi setelah On, pandemi merebak dan berlanjut, jadi kami tidak bisa tur, kata RM. Fans India mengungkapkan kegembiraan mereka segera setelah berita itu tersiar. Mereka juga mendorong band untuk membuat rencana kunjungan ke India. Selain itu, BTS dan Stray Kids terdaftar di 10 artis terlaris berdasarkan penjualan album murni tahun ini di Amerika Serikat. Netizen sekali lagi terkesan dengan grup K-pop yang terus membuktikan popularitas internasional mereka. Baru-baru ini, daftar 10 artis teratas yang menjual album murni terbanyak di Amerika Serikat tahun ini terungkap. Menurut daftar, Harry Styles berada di tempat pertama, diikuti dengan Taylor Swift, The Beatles, Adele, BTS, The Weeknd, Kendrick Lamar, Stray Kids, Pink Floyd, dan Fleetwood Mac. Banyak netizen yang terkesan dengan peringkat sebagai grup K-pop BTS dan Stray Kids masuk 10 besar. Secara khusus, banyak yang terkesan dengan BTS karena mereka belum merilis album tahun ini. Bahkan, BTS akan merilis album antologinya pada 10 Juni. Selain itu, Stray Kids juga membuktikan popularitas internasionalnya dengan menempati posisi ke-8 di antara 10 artis teratas yang menjual album murni paling banyak. Netizen berkomentar, "Wow, BTS bahkan belum merilis album, selamat." Yang lain menulis, "Apa, BTS bahkan belum merilis album? Wow, jadi hanya BTS dan Stray Kids yang ada di daftar?" Yang lain menulis, "Wow, ini luar biasa." Yang lain menulis, "The Beatles masih menjual album, itu sangat gila." Stray Kids juga luar biasa karena berada di peringkat ini. Yang lain menulis, BTS tidak mengejutkan, tapi Stray Kids tumbuh begitu banyak. Yang lain menulis, aku berpikir sejenak bahwa BTS sudah merilis album. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.